Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari SkyT, dan pada minggu kali ini seperti biasa kita akan membawakan berita teknologi. Yang minggu kali ini sih kayaknya beritanya tuh cukup banyak dan beberapa tuh agak ada yang cukup heboh ya. Dan untuk berita pertama nih datang dari Intel, di mana CPU Celeron mereka yaitu Celeron G6900 itu dikabarkan bisa mengalahkan Core i9 10900K. Jadi kalau kalian lihat di Geekbench-nya, itu single core si Celeron G6900 itu bisa setara dengan Core i9 generasi ke-10. Ya kalau kita terima data tersebut dengan secara mentah-mentah, bisa kita bilang nih Celeron itu sekenceng Core i9 generasi ke-10 tahun lalu ya, beberapa tahun lalu. Tapi ya sebenarnya kalau secara realita ya nggak seperti itu juga. Kalau kalian mampir ke channelnya Random Gaming HD, di situ dia ngetes tuh CPU Celeron G6900-nya untuk main game-game AAA. Dan nyatanya ya CPU tersebut cukup kesulitan untuk menghandle game-game tersebut. Ada yang sesekali itu mengalami bottleneck menggunakan CPU ini. Jadi sebenarnya ya CPU Celeron tersebut juga nggak bisa dikatakan sekencang Core i9 beberapa tahun lalu ya, karena mungkin CPU ini kan juga cuma 2 core 2 thread ya, dan CPU ini tuh nggak ada efisien core-nya, semua performance core. Ya game-game modern juga mau sekencang apapun arsitekturnya tetap butuh CPU setidaknya 4 core ke atas supaya bermain dengan lancar. Oke, berita selanjutnya datang dari Samsung sendiri yang akhirnya meresmikan Exynos 2200. Dan seperti yang kita ketahui, SoC ini membawa arsitektur GPU RDNA 2. Ya jadi sempat kena delay ya, harusnya kan diumumin tanggal 11 kemarin lewat acara Samsung sendiri. Akhirnya nih secara resmi pada tanggal 18 Januari 2022 Samsung mengeliris sebuah press release dan SoC Exynos 2200 ini diumumkan. Dan sesuai ekspektasi kita, SoC ini membawa arsitektur RDNA 2 dan sebagaimana arsitektur ini, SoC ini akan nantinya memiliki fitur hardware ray tracing dan juga variable red shading. Walaupun begitu memang belum ada sih informasi mengenai spesifikasi yang lebih detail seperti clock speednya berapa compute unitnya. Karena semenjak gua tayang video ini tanggal 20 tuh belum ada informasinya mengenai hal tersebut. Jadi gua harap sih SoC ini bisa memberi peningkatan pada game-game mobile nantinya dengan adanya implementasi ray tracing. Dan gua harap sih SoC Exynos ini nggak cuma diimplementasiin aja pada smartphone doang ya. Gua harap sih bisa juga ke handheld console, biar nanti itu bisa bersaing tuh sama Nintendo Switch dan juga Steam Deck. Siapa tahu nih Exynos 2200 tuh cukup kompetitif pada segmen konsol juga. Oke, berita ketiga datang dari Microsoft yang kemarin nih baru aja beli Activision Blizzard seharga 70 miliar dolar. Sebagai pembanding aja, Nvidia yang mau akuisisi ARM tuh yang beberapa tahun lalu itu harganya cuma 40 miliar dolar. Jadi udah kelihatan banget ya seberapa banyaknya duit itu Microsoft untuk beli perusahaan ini. Ya jadi terlepas dari pembelian ini, bagi kalian yang mungkin ngikutin berita tentang video game mungkin tahu ya kalau publisher Activision Blizzard ini sempat kena kontroversi. Untuk lebih detailnya kalian bisa googling aja. Jadi karena kontroversi tersebut, image perusahaan ini tuh kayak kurang baik aja gitu di publik. Nah mungkin langkah Microsoft dan Xbox ini cukup baik ya dengan membeli Activision Blizzard ini, karena tidak bisa dipungkiri nih Activision Blizzard memiliki title-title yang cukup ikonik seperti Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft, dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi dengan akuisisi ini siapa tahu bisa merombak struktur organisasi mereka ke arah yang lebih baik, dan di sini nanti CEO Xbox yaitu Phil Spencer akan menjadi penanggung jawabnya. Dan langkah akuisisi ini sih selain membeli judul-judul video game tersebut, kata CEO Microsoft yaitu Satya Nadella, mereka akan membangun ekosistem metaverse mereka melalui akuisisi ini. Jadi udah kelihatan ya arahnya nanti industri PC itu kemana ya, ke arah metaverse nantinya. Dan untuk penjelasannya sih udah gue pernah bikin tuh penjelasan mengenai metaverse di video yang terpisah, kalian bisa cek. Nah gue sih sebagai gamer PC dengan akuisisi ini gue harap sih nanti title-title tersebut tuh bisa masuk ke Xbox Game Pass atau PC Game Pass ya. Nama aslinya sekarang udah diubah. Karena kalau untuk title-title yang makin nambah ini sih kayak makin worth it aja untuk terus berlangganan, dan kalian tuh udah bisa sih nyari-nyari harga yang murah di Facebook tuh mulai dari 20 ribuan per bulan ya. Jadi cukup worth it lah kalau kalian pengen nyobain. Oke, berita selanjutnya datang dari AMD yang dimana GPU RX 6500 XT sudah resmi dirilis.
Dan review mengenai GPU ini sudah bertebaran di YouTube. Kalian bisa cek tuh melalui beberapa tech reviewer seperti Linus Tech Tips, Hardware Unbox. Dan untuk versi bahasa Indonesianya udah direview oleh Alfa Jonathan dari Jakarta Review. Gue sih nggak bisa berbicara cukup mendetail mengenai GPU ini karena gue sendiri itu belum sempat megang GPU-nya. Tapi dari review-review yang udah beredar lebih dulu, gue sih bisa bilang kalau PCIe yang kali 4-nya ini cukup membatasi performa si RX 6500 XT ini, terutama bagi kalian yang pengguna platform PCIe 3.0, jadi perlu diperhatikan. Dan juga limitasi VRAM 4GB-nya ini nih cukup membatasi juga ya pada game-game AAA. Dan gue harap sih gue bisa secepatnya juga megang barang ini, dan kita akan lebih dalam menelusuri mengenai kedua hal tersebut ketika gue bisa memegang GPU-nya ya. Nanti kita bikin video reviewnya. Oke, berita terakhir itu cukup unik ya, dimana Amazon Jepang itu mengadakan gacha GPU. Jadi gacanya ini tuh dishargai dengan harga 14.000 yen atau setara dengan 1,7 jutaan. Jadi bagi kalian yang desperate banget pengen GPU baru, kalian bisa mungkin coba dengan cara ini nih. Nah, gacha GPU ini tuh isinya tuh random GPU ya, mulai dari RTX 3090 terbaru, RX 6000 series, sampai si GPU seri-seri lama kayak RTX 20, GTX 900 dan ke bawah lah. Nah, di dalam boxnya ini kalian tuh bisa berkesempatan memiliki 2% chance untuk RTX 30 series atau RX 6000 series. Kemudian 4% chance untuk GPU RTX 20 series atau RX 5000 series. Dan chance-nya semakin besar jika GPU tersebut merupakan seri-seri lama. Nah, tapi perlu diingat, hanya GPU RTX 30 dan RX 6000 series saja yang merupakan GPU baru. GPU seri lamanya itu nanti di mix antara baru dan bekas ya, jadi kalian perlu perhatikan. Nah, mungkin bagi kalian yang kepingin punya RTX 3090 dengan harga di bawah 2 juta plus ongkir ke Indonesia, mungkin bisa coba nih cara ini. Tapi ingat-ingat aja kalau metode ini nanti si sellernya tidak menerima return kalau kalian mendapatkan GPU yang ampas nantinya ya. Mungkin bisa dicoba tuh kalau kalian penasaran banget. Oke, segitu dulu sih videonya kayaknya kali ini, dan beritanya untuk minggu ini sih udah cukup banyak ya, dan beberapa cukup yang menghebohkan seperti tadi Microsoft beli Activision Blizzard dan banyak yang cukup menarik juga. Gua harap sih minggu depan bisa semakin menarik lagi. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.